Saya akan cerita, nikmat itu abadi. Kenapa? Ini kata Allah. Karena siapapun yang sudah dapat nikmat hari ini, dia akan merasakan nikmat itu ketika dia hidup, dan dia akan merasakan nikmat itu bahkan ketika dia sudah meninggal. Kenapa? Karena jiwa kita tidak akan pernah mati. Jiwa kita tuh abadi, seabadi ilahi. Yang mati itu cuma tubuh kok. Cuma tubuh. Dan jiwa kita tidak pernah mati. Jiwa kita akan hidup selamanya. Itu yang tidak disadari oleh kita. Karena ketidaksadaran kita lagi. Jadi sekali lagi, nikmat itu abadi. Selesai kajian ini, periksa diri kita semua. Apakah saya sudah dapat nikmat atau belum? Kalau belum, jangan ngaku-ngaku. Karena ngaku-ngaku itu tidak penting. Buat apa kita ngaku-ngaku kalau tidak diaku? Coba, orang yang mengaku dirinya orang kaya, capek. Kemana-mana harus berkamuflase. Betul? Jalan kaki nggak mau, harus naik mobil. Karena ngaku orang kaya, nggak mungkin mobilnya jelek. Betul nggak? Lalu sewa rental mobil yang mahal, yang branded, yang bermerek, demi untuk disebut kaya oleh orang lain. Dan orang kaya yang asli tidak pernah begitu. Bahkan orang yang asli kaya tidak pernah ngaku-ngaku kalau dia orang kaya. Penampilannya biasa, tetapi memang dia kaya. Orang yang beriman sungguhan gak ngaku-ngaku sebagai orang yang beriman, tetapi karakter dirinya sebagai orang yang beriman nampak dalam kehidupannya. Dan orang-orang yang ngaku beriman perlu pengakuan dari orang lain, perlu dukungan dari orang lain. Dan orang yang ngaku-ngaku biasanya butuh pihak lain untuk diakui. Nah, kalau kita terus-menerus menjadi seperti itu, maka kita jadi orang lain. Sepanjang kita jadi orang lain, tidak menjadi diri sendiri, siap-siaplah kita sedang membakar diri kita sendiri. Betul apa tidak? Korek api itu, tahu korek api? Kan ada kepalanya tuh, yang warna hitam. Ada tubuhnya tuh, yang warna kuning. Betul? Pernah lihat ya? Pernah lihat. Itu sama saja dengan tubuh kita. Kepalanya itu melambangkan kepala kita, yang warna kuningnya, bawahnya itu melambangkan tubuh jasmani kita. Coba, kalau korek api itu digosokkan. Digosokkan kan? Begitu digosokkan, digesekan, gesekan kecil saja membuat dia menyala. Dan kalau sudah nyala, bukan hanya kepalanya yang terbakar, sekujur tubuhnya yang terbakar. Betul apa tidak? Sering melakukan itu. Sering cuma gak belajar. Padahal itu adalah sebuah analogi yang sangat luar biasa. Begitu kepala ini tergesek, terbakar, maka semua tubuh terbakar. Maaf ya, gosong kayak gini. Apa yang terbakar? Yang terbakar bukan kepala yang luar. Yang terbakar adalah isi kepala yang bernama pikiran. Maka siapapun yang selalu mengizinkan pikirannya terbakar, coba, orang lain tidak sesuai yang kita mau, terbakar. Orang lain menghina kita, terbakar. Bahkan orang lain memuji kita pun terbakar kita. Terbang sampai nggak sadar. Ini kalau saya perhatikan, maaf ya, saya tuh kalau lihat gini jelas sekali itu. Jadi gosongnya itu kelihatan gitu. Ini yang sering terbakar itu gosong. Gosong. Mau dibedakin kayak apa saya nggak bisa ditipu. Mau tebalnya kayak apa nggak bisa ditipu. Karena apa? Karena kalau saya melihat bukan luarnya, saya melihat kalian dalamnya. Karena keseringan terbakar. Gesekan sedikit aja, cek gitu, nyala.
Betul nggak? Dan kalau sudah nyala, satu-satunya cara untuk memadamkan nyala api itu adalah ditiup. Ditiup itu artinya kita menggunakan nafas. Karena yang tidak bernapas tidak bisa niup. Nah, kalau api yang di luar, ditiupnya keluar. Tapi api yang di sini, hati-hati, niupnya jangan keluar. Niupnya ke dalam. Itu yang disebut dengan mindfulness. Makanya ketika kalian sedang dilanda kemarahan, sedang terbakar, tarik yang dalam. Tahan sebentar. Ketika dipanjangkan napas, sumbu pendek kita memanjang. Maka kemarahan hilang dalam seketika. Keren sebetulnya. Kalau sering olah nafas. Itu. Tapi kita tidak pernah sadar. Apa sebabnya? Sebabnya itu karena pikiran kita dangkal, gampang tergesek. Kena gesekan sedikit saja sudah marah. Di jalan marah, di kantor marah, di rumah marah. Tidak ada waktu tanpa marah. Wah. Tapi berangan-angan ingin hidup bahagia. Baju sudah yang paling bagus, tas yang paling bagus, kerudung paling bagus, lipstik juga udah yang paling mahal, ditanggung, luntur. Ya. Tetap saja itu tidak bisa meniadakan diri palsu kita. Ngakunya orang beriman, tetapi tidak ada ketentraman batinnya. Dikit-dikit jengkel, begitu ada yang tidak sesuai dengan keinginan marah. Bahkan kemarahan itu dibalut dengan pakaian agama. Mengerikan. Jadi seakan-akan Tuhan itu boleh yang menyuruh dianya marah. Allahu Akbar, halalkan darahnya. Wah, Tuhan macam apa yang menghalalkan darah sesamanya? Bukannya Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang? Jadi aneh. Itulah kedangkalan dan sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Ini kepala korek ini yang paling berbahaya. Ketika pikiran kita tidak disadari, tidak diterangi oleh kesadaran, ketika pikiran kita gelap gulita, belum menemukan cahaya ilahi, belum menemukan gurunya yang bernama kesadaran, maka selamanya kita akan dikendalikan oleh pikiran kita. Dan pikiran yang mengendalikan diri kita yang gelap tadi itu yang namanya ego. Sehingga kita menjadi diri-diri palsu. Jadi jangan sakit hati kalau tiba-tiba saya bicara tentang diri palsu hari ini. Karena gak mungkin saya bicara itu kalau tidak ada yang palsu di sini. Saya juga gak tahu. Pokoknya ini mengalir saja. Saya minta bimbingan. Makanya setiap kali saya mau kajian, saya sambungkan kecerdasan semesta tanpa batas saya kepada Dia yang maha cerdas. Jadi yang keluar ini, maaf. Jadi kalau habis kajian, kok saya banget? Ya alhamdulillah. Kok tadi kajian nembak saya betul? Itulah cara Allah mengajarkan kita. Gitu. Jadi kalau judul kajiannya setan, berarti yang ngaji kalian yang jawab loh. Saya nggak berani. Kalau judul kajiannya Dajjal, berarti yang ngaji kalian loh yang jawab. Nah, jadi kalau judul-judul ini kemudian terasa nembak masuk ke dalam diri dan menyiasati diri dan membangkitkan kesadaran pada diri, itu tanda bahwa dalam diri kita masih ada tanda-tanda kehidupan. Syukuri itu. Jangan tersinggung. Itu cinta kasih Allah pada dirimu.